Work-life balance. Hidup ini harus seimbang. Katakan sama-sama saya. Hidup ini harus seimbang. Kita akan belajar tentang keseimbangan hidup dan kerja. Work-life balance. Kolose 4 ayat yang pertama. Saya akan khotbah 2 versi. Sebentar untuk orang yang kerja jadi bawahan. Sebentar untuk atasan ya. Jadi 2 segmen. Kolose 4 ayat 1. Baca sama-sama saya yuk. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuan di sorga. Ada atasan-atasan tuh yang hanya mementingkan keuntungan perusahaan, tapi kurang memperhatikan kesejahteraan karyawan. Sedangkan kita masih tahu bahwa kita itu bisa jadi atasan hari ini, kita bisa punya perusahaan, katakan gitu. Itu semua kepercayaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan dikatakan bahwa berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Sebagai atasan kita mesti adil dan jujur sama bawahan kita. Dikatakan ingatlah kamu juga mempunyai Tuan di sorga. Saya percaya gini, the way we treat our staff, it will be the same like what we expect from God. Kalau kita mau Tuhan bermurah sama kita, kita juga harus bermurah hati sama bawahan kita. Karena dia Tuan kita. Kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Ini buat yang pelayanan penting. 1 Petrus 5 ayat 2 sama-sama. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat 4. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ingatlah bahwa setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, suatu hari nanti harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Entah Anda bos di perusahaan, entah Anda pemimpin dalam sebuah perusahaan, entah Anda gembala dalam sebuah pelayanan, orang tua bagi anak-anak. Apapun yang Tuhan percayakan hari ini, satu hari kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Mari jadi pemimpin yang murah hati. Karena Tuhan akan menunjukkan kemurahan bagi mereka yang menunjukkan kemurahan. Matius 5 ayat 7, Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya sama Pastor Jojo ngalamin banget begitu banyak kemurahan dalam hidup kami. Jemaat ICI yang selalu hadir pasti tahu bagaimana Tuhan sangat bermurah dalam hidup kami. Setiap tahun aja saja berkat Tuhan yang membawa kami ke luar negeri. Kami dibayarin orang tiket ke LA tahun lalu sekeluarga for free. Rumah disiapin, mobil disiapin, semuanya disiapin. Semua kemurahan Tuhan. Tahun ini ada lagi yang bayarin kami tiket sekeluarga. Kemana? Ke Kanada. Sekeluarga loh. Saya tahu pasti mungkin ada staff yang akan ngomong gini. Enak banget jadi dia. Dibayarin orang terus ke luar negeri. Ada staff yang bilang gitu? Pasti. Pasti ada jemaat yang ngomong gitu juga. Tapi Anda perlu tahu. Saya sama Pastor Jojo tuh tidak serta-merta mendapat kemurahan Tuhan yang banyak hari ini. Karena kami sudah banyak menabur buat orang-orang di bawah kami. Mungkin gak lucu ya kalau di khotbah jadi kayak harus ngebahas kebaikan-kebaikan yang kita pernah buat untuk orang lain. Anda pasti ngerti saya gak akan lakukan itu. Tapi kami selalu menunjukkan kemurahan buat staf kami. Staf yang dibebasin hutang dan lain sebagainya, yang bikin kesalahan diampuni. Pokoknya terlalu banyak. Dan saya melihat dengan mata kepala saya bahwa firman Tuhan ini jadi kenyataan di hidup kami. Bahwa kalau kamu sebagai pemimpin, itu murah hati sama bawahanmu. Bapa di sorga juga murah hati sama kamu. Saya kasih tahu ya. Saya pernah ngasih staf rumah. Tuhan kasih saya rumah loh. Gak main-main loh. Suami saya tuh bilang ini, itu kasihan staf gak ada mobil, kita kasih pakai aja. Kita kasih pakai. Kata kasih staf yang gak punya mobil kita bantu. Pakai mobil kantor gak apa-apa, pakai aja. Pada bawa pulang. Kita dikasih orang mobil loh. Gak main-main loh. Ada yang nganter mobil langsung 2 loh.
dikasih gitu aja. Kita yang pakai enggak juga, staff juga. Tapi saya melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau Anda pengen mengecap kemurahan Tuhan dalam hidupmu, Anda juga harus menabur kemurahan buat orang-orang di bawahmu. Mungkin Anda bilang gini, ya gue udah gaji, udah sewajarnya dia kerja. Mungkin ada yang merasa staff itu enggak, bawahan Anda tuh enggak setara dengan Anda. Mungkin bagi Anda, mereka kan orang-orang kecil, enggak perlulah kayak kita. Enggak perlu. Saya kasih tahu ya, Yesus bilang dalam Matius 25:40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Siapapun yang kamu anggap lebih rendah dari kamu. Dan kalau kamu lakukan apapun sama dia, Yesus bilang kamu lakukan buat aku. Jangan pernah mandang rendah orang. Kalau ada orang yang mandang rendah pembantunya, saya paling gak suka. Menurut saya orang kaya harus bersyukur Indonesia tuh masih bisa bayar pembantu. Gaji pembantu masih murah di Indonesia. Anda kebayang gak kalau tanpa pembantu Anda mesti ngurus anak sendiri? Saya kasih tahu ya, gak semua perempuan tuh betah ngurus anak. Kalau saya sih tipe yang bisa gila. Kenapa? Di rumah gak ngapa-ngapain. Liatin anak. Lari sana, lari sini. Berantakin mainan. Sebentar kita masih mungutin. Sebentar ganti pampers. Bentar kasih susu. Saya lama-lama otak langsung jadi bodoh gitu. Yang biasanya mikirin project, mikirin kerjaan, terus disuruh jadi full time mom. Mabok saya. Makanya saya salut sama emak-emak full time. Hidup emak-emak full time. Salut saya. Jadi kalau Anda gak menghargai pembantu, saya kata kita bisa kaya itu karena ada orang yang ngurusin rumah kita. Ada orang yang nyuciin baju kita. Ada orang yang ngurusin anak-anak kita, jadi kita gak usah jadi ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Kita makan, pulang tinggal makan. Suami saya bilang gini, di Indonesia paling mantap deh. Lempar baju kotor besok udah di lemari. Di Australia gak bisa loh. Kita bayar neni mahal loh. Childcare mahal. Jadi orang di Indonesia dia harus bersyukur. Jangan pernah mandang rendah. Saya sampai hari ini, apapun yang saya makan, pegawai saya makan. Gak ada beda. Saya dibilangin sama orang tua saya, beras depan sama beras belakang harus beda. Kenapa? 2 kali beli. Bareng-bareng aja. Orang saya makan nasi cuma 2 sendok. Lah siapa yang ngabisin ntar kutuan? Mending dia. Dia makan 2 piring, gua 2 sendok, pas. Mumpung Tuhan kasih sehat. Dan kita punya berkat. Bermurah hatilah sama orang-orang di bawah kita. Jangan pelit. Anak belum tentu lebih setia loh. Saya kasih tahu. Pegawai mungkin bisa urus kita sampai tua. Anak belum tentu, saya kasih tahu. Ada amin orang tua. Udah banyak faktanya. Nilai dan kualitas hidup seorang pemimpin. Saya ulangin karena ini penting banget. Nilai dan kualitas hidup seorang pemimpin menentukan kualitas bawahannya. Karena itu, jadilah atasan-atasan yang baik. Miliki nilai dan kualitas hidup yang baik. Nah, ini perhatikan buat karyawan yang kerja. Kualitas hidupmu ditentukan oleh atasanmu. Kenapa? Saya akan jelaskan. Tapi Anda harus catat ini baik-baik. Kualitas hidupmu ditentukan sama atasanmu. Makanya kalau cari kerja, jangan cuma ngiler lihat nominalnya. Oh gaji segini, posisinya ini. No. Perhatikan baik-baik value, nilai hidup atasanmu. Lihat kualitas hidup atasanmu. Karena value dan kualitas hidupnya menentukan hidupmu. Lihat bagaimana pernikahannya. Lihat bagaimana dia memperlakukan keluarganya. Lihat bagaimana dia menjalankan usahanya. Pakai intrik-intrik kotor gak? Karena pemimpin yang result oriented, selalu berorientasi kepada hasil. Workaholic, kerja gak kenal waktu. Gila kerja bahasanya. Yang ketiga, profit oriented. Pertama, result oriented, hanya fokus kepada hasil. Kedua, workaholic. Ketiga, profit oriented, hanya
fokusnya keuntungan. Pokoknya lu mesti making money buat perusahaan. Selalu berorientasi pada keuntungan, tidak pada hubungan, tidak pada nilai-nilai kasih, tidak pada nilai-nilai kebenaran. Pasti kurang memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan bawahannya. Udah pasti. Kita bahas. Bicara kualitas hidup. Kita nih harus sehat secara tubuh, jiwa, dan roh. Katakan amin. Tubuh butuh istirahat, tubuh butuh olahraga, tubuh butuh makan sehat. Jiwa, kita butuh waktu sama keluarga. Supaya jiwa kita sehat, kita butuh waktu sama pasangan, quality time. Supaya jiwa kita sehat, kita butuh rekreasi, healing. Untuk jiwa kita sehat, kita butuh me time, waktu sendiri, waktu sunyi. Supaya roh kita sehat, kita punya waktu ibadah sama Tuhan. Roh kita sehat kalau kita punya persekutuan, komunitas orang percaya. Nah, untuk jiwa kita sehat, tubuh, jiwa, roh harus sehat. Nah, masalahnya begini. Kebanyakan atasan yang workaholic itu pasti menuntut bawahannya punya standar yang sama. Sama-sama gila kerja. Setuju? Makanya kalau cari kerja jangan coba lihat gajinya. Lihat value dan kualitas hidup calon atasanmu. Rata-rata survei membuktikan pernikahan bawahan seorang atasan yang workaholic pasti berkonflik. Kenapa coba? Karena kurang waktu sama keluarga. Tuntutan pekerjaan dari atasan melebihi batas kewajaran. Saya baru meeting sama orang. Dia cerita. Dia kerja di sebuah perusahaan besar. 7 hari harus kerja. 7 days. Saya bilang emang gak ada hari libur. Harusnya Sabtu Minggu dia bilang. And then what happened? Dia bilang gini. Biarpun Sabtu Minggu bu harus nge-zoom. Dari pagi sampai larut malam. Kadang-kadang bu, kita itu meeting bisa dari jam 10 pagi hari ini sampai jam 3 pagi besok. Kerja sama pemimpin yang workaholic. Itu gak kenal waktu, gak kenal hari. Bawahannya bisa tengah malam diminta kirim laporan. Tengah malam. Kirim report sekarang juga. Lagi nyetir di jalan tol bisa ditelepon. Kirim laporan sekarang juga. Menepi. Bahkan saat cuti diganggu. Semoga atasan yang kayak gini dengerin khotbah ini. Bawahan dipaksa lembur sampai kurang tidur. Kerja terus. Kemudian sampai sakit tipes karena kelelahan. Sakit GERD karena stres punya atasan. Makan gak sehat karena buru-buru. Terus sering terlambat makan jadi kena GERD. Saya ketemu yang model kayak gini nih banyak. Atasan yang workaholic pasti rumah tangga bawahannya berkonflik. Karena dia workaholic, dia menuntut bawahannya workaholic. Dia gak kenal waktu, dia gak kenal hari. Dia ganggu terus karyawannya karena dia pasang standar yang sama. Gua bisa, lo harus bisa. Akibatnya keluarga bawahannya yang jadi berkonflik. Anda akan kaget kalau dengar cerita saya. Orang yang curhat ke saya ini cerita. Semua teman-teman di perusahaannya keluarganya bermasalah. Karena apa? Karena punya atasan yang sama. Orangnya workaholic dan rese. Bayangin, semua teman-teman di kantornya bermasalah dalam hubungan keluarga. Karena kurang waktu, dia bilang gini, menyedihkan, sedih dia. Dia itu kerja Senin sampai Jumat di luar kota. Sabtu Minggu doang pulang ketemu anak istri. Apa yang terjadi? Gak pernah bisa ngobrol dan main sama anaknya. Karena harus Zoom dari pagi sampai malam. Nemenin anaknya ke mall, di jalan lagi nyetir nge-Zoom. Sampai di mall, anaknya main dia nge-Zoom. Anaknya masih kecil, sedih gak kira-kira? Nilai dan kualitas hidup atasan menentukan kualitas hidup bawahan. Lagi, atasan yang suka hidup dalam dosa, gaya kerjanya suap, hidup tidak dalam kebenaran, pasti menggiring bawahannya ke dalam cara hidup yang sama.
Soalnya gini, orang kalau mau bikin dosa mesti ada temannya. Bener gak? Diajak rame-rame, bahkan dia yang bayarin. Kan dia berduit. Saya khotbah sampai berbusa, percuma. Karena penyakitnya bosnya. Yang bayarin bosnya. Lu mau apa? Kalau gak ikut nanti dipecat. Kualitas hidupmu ditentukan sama atasanmu. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Kembali kepada work-life balance. Number 1. Uang memang penting. Yang setuju bilang amin dong, jangan muna. Tapi prioritas utama kita haruslah Tuhan dan keluarga. Katanya kerja buat anak. Kok sekarang anak dikorbanin buat kerja? Yang benar yang mana? Firman Tuhan berkata, Ulangan 8:18a. Tetapi haruslah engkau ingat kepada siapa? Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Baca bilang gini, Tuhanlah yang memberikan kepadaku kekuatan untuk memperoleh kekayaan. 3, 2, 1. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadaku untuk memperoleh kekayaan. Anda mengutamakan uang, mengutamakan kerjaan, dan meninggalkan Tuhan. Salah gak kira-kira? Salah gak? Yang ngasih kekuatan buat kamu memperoleh kekayaan siapa? Kamu tinggalin Tuhan, salah gak? Salah. Sumber berkat siapa? Tuhan. Siapa prioritas utama dalam hidupmu? Cuan apa Tuhan? Cuan. Kan gitu kalau di belakang mimbar ngomongnya. Bu Heni, uang juga penting. Gue juga nyaho. Uang memang penting. Saya gak munafik. Saya bilang ini. Tetapi prioritas utama dalam hidup ini Tuhan dan keluarga kita. Gue bilangin lu gak kaya, keluarga lu bisa ngurus lu. Lu kaya tinggalin keluarga, lu miskin gak diurus lu. Orang lagi kaya jahat sama keluarga. Ujung-ujungnya pulang dari rumah istri muda ke istri tua. Kenapa? Istri muda cuma mau harta. Istri tua yang ngurusin sampai mati. Manusia suka lupa diri kalau udah diberkati. Kembali sama Tuhan. Uang memang penting, tapi prioritas utama kita harus Tuhan dan keluarga. 1 Timotius 5 ayat 8 berkata, jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. 1 Timotius 3 ayat 12 berkata, dia akan haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Yang paling penting itu adalah gini, hidup kita nih jadi berkat buat keluarga kita. Kadang-kadang kita pikir harta lebih penting. Terus kita kehilangan waktu sama keluarga. Kita gak ngurusin anak-anak kita. Gak heran. Orang tua kerja setengah mati. Ngabisnya akhirnya buat apa? Buat nebus anak dari penjara. Buat ngobatin anak di rehab karena ngedrak. Buat nyelamatin anak yang nabrak pakai Ferrari terbaru. Bayarin asuransi Lamborghini yang habis ditabrakin anak. Halo? Duit banyak. Anak juga banyak. Mana lebih penting? Uang atau keluarga? Kalau anak kita bisa bicara, mereka akan bilang, Mami, Daddy, I will need your money. Yes, but I need you more. Banyak kok anak yang lahir di keluarga yang gak kaya bisa lebih bahagia daripada anak orang kaya. Siapa bilang uang segalanya? Tuhan segalanya. Cinta segalanya. Kaya gak dicintai keluarga buat apa? Anda uang banyak, tapi sama anak istri gak pernah ngomong. Gak akur, kira-kira bahagia gak? Terus ujung-ujungnya uang buat apa? Buat cari bini lagi. Ingat, lu mati gak ada yang nguburin lo. Serius. Ada suami yang kerjaannya selama sehat dan kaya raya, selingkuh mulu, punya bini muda, punya anak lagi dari istri mudanya. Anda tahu waktu dia mati kayak gimana? Mati di rumah sendirian, berhari-hari gak ada yang nemu.
Ketika orang telepon istri tuanya, bapak mati nih. Dia suruh orang angkat, bakar, buang. Ujung hidupmu mau kemana? Hubungan dengan Tuhan dan keluarga gak boleh dikorbankan karena kerjaan. Hati-hati dengan pemimpin rohani yang suka memanipulasi. Pakai ayat Kolose 3:23. Lakukan segala sesuatu seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Habis itu kamu disuruh pelayanan tiap hari. Senin sampai Minggu pelayanan. Akhirnya Anda menelantarkan keluarga. Pulang kerja bukannya ngurus anak. Pulang kerja bukannya ngurus keluarga. Pergi ke gereja. Apa yang terjadi? Keluargamu berantakan. Hidupmu gak jadi saksi. 1 Timotius 3 ayat 5 bilang gini. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri. Bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Saya menentang gereja yang tiap hari bikin orang pelayanan. Pelayanan tuh hidup kita. Ibadah tuh hidup kita. Lu bangun pagi, nyuci, ngepel, masak buat keluarga, itu pelayanan, itu ibadah. Siapa bilang ke gereja doang baru ibadah? Dari awal Ici mau berdiri, saya udah ngomong sama Bapak Gembala. Bapak Gembala Jojo, yang terhormat. Tolong tidak banyak ibadah. Ngana mau bikin ibadah banyak-banyak, saya tidak setuju. Dia bilang, saya gembala, tapi saya yang khotbah. Jadi Ngana kalau mau bikin, Ngana bikin Minggu, Ngana bikin Rabu, 60 minute worship, that's it. Kebanyakan nanti jemaat gak jadi saksi di rumah. Pulang kerja jam 6 harusnya pulang ke rumah, lu nongkrong di gereja. Ngapain? Latihan kur. Ngapain? Konseling, akhirnya lu naksir sama Ling-Ling. Kecuali Anda memang digaji jadi pendeta. Digajinya memang kerjanya pelayanan. Lain cerita. Khotbah ini gak berlaku ya buat full timer ya. Iya dong. Ini buat jemaat yang harusnya pulang kerja ngurus keluarga. Gak pulang. Satu kali saya pelayanan di sebuah kota. Suami istri, suaminya gak mau ke gereja. Istrinya rajin pelayanan, pendoa syafaat dan ngurus sekolah minggu. Dari muda sampai tua. Tapi suaminya gak tobat-tobat. Satu hari saya ketemu. Saya tanya sama anaknya, kok papa gak ikut ke gereja? Dia bilang apa? Mak gue sibuk ke gereja mulu tiap hari, kata dia. Gak ngurusin bapak gue. Ya gimana suaminya mau bertobat? Istri gak tunduk, gak melayani ke gereja mulu. Ini gereja kayak apa gak ngajarin istri-istri untuk melayani suami coba? Coba diici, harus melayani istri dan suami gitu ya. Karena kalau giliran saya yang khotbah, layani istri. Kalau Pak Jojo yang khotbah, layani suami gitu. Jadi seimbang. Iya dong. Kita kalau mau jadi saksi mulai dari rumah dulu. Love starts from home. Belajar mengasihi itu dimulai di rumah. Saya gak mau munafik. Saya kalau khotbah cerita hubungan rumah tangga kami seperti apa. Supaya jemaat belajar. Kita harus bertumbuh. Kasih itu gak mudah. Kalau orang baik, mudah dicintai, gampang. Tapi yang sulit itu ketika orang begitu sulit dikasihi tapi kita tetap mengasihi. Amen. Yuk, jangan sampai dimanipulasi lalu Anda tidak jadi saksi. Yang berikutnya, kembali kepada work-life balance. Kalau tadi uang memang penting, tapi prioritas utama harus Tuhan dan keluarga. Yang kedua, kesehatan sangat penting. Sama-sama katakan. Kalau Anda kerja terus Anda sakit, saya kasih tahu Anda gak bisa kerja. Kalau Anda gak istirahat, Anda akan sakit-sakitan. Tipes, GERD, nanti sakit apa lagi? Anda gak bisa kerja karena Anda sakit. Makanya kalau orang sakit-sakitan, lama-lama kehilangan pekerjaan. Hidup harus seimbang. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, katakan amin. Nah, kerjaanmu harus bikin kamu happy. Kalau kamu stres karena kerjaan, kamu pasti sakit. Perhatian bagi para atasan, tadi udah ngomong buat bawahan, sekarang buat atasan. Kemajuan perusahaan Anda ditentukan oleh kinerja bawahan Anda. Atasan-atasan bilang, kecil suaranya. Kemajuan perusahaan Anda ditentukan oleh kinerja bawahan Anda. Prinsip menjaga work-life balance.
Yang pertama, bawahan yang sehat, perusahaan kuat. Katakan amin. Supaya tubuhnya sehat, orang butuh istirahat. Tuhan itu mendesain manusia cuma kerja 6 hari dalam seminggu. Anda harus lihat dalam Ulangan 5 ayat 12 sampai 14. Dalam ayat 13 Tuhan bilang gini, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Setelah itu di ayat 14 Tuhan bilang hari ke-7 itu hari sabatnya Tuhan, di mana Anda harus istirahat. Bangsa Yahudi menggunakan hari ke-7 untuk berkumpul bersama keluarga dan beribadah bersama-sama. Jadi minimal seminggu sekali Anda harus ngumpul sama keluarga dan ibadah sama-sama. Amen. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Pada hari penciptaan Tuhan kerja itu 6 hari. Tuhan berhenti pada hari ke-7 dan memberkati hari ke-7. Anda harus berhenti bekerja pada hari ke-7 supaya mengizinkan Tuhan memberkati hasil kerjaanmu. Katakan amin. Berikutnya, Tuhan itu menciptakan siang dan malam. Tujuannya apa? Siang supaya kita bisa kerja, malam kita istirahat. Siapa di sini kalau tidur harus gelap? Angkat tangan. Betapa hebatnya Tuhan. Dia desain malam supaya kita bisa bobok dengan nyenyak. Gak kesiloan. Jadi kalau Anda melawan kedaulatan Tuhan, hukum alam yang Tuhan ciptakan, pasti kesehatan Anda terganggu. Mazmur 74 ayat 16, Anda lihat bagaimana Tuhan menciptakan siang dan malam. Jadi untuk menjaga work-life balance, atasan-atasan dengar, bawahanmu harus sehat. Kami tuh sampai siapin vitamin loh di kantor kami. Kalau staf kami mulai ada yang sakit, obat itu dari kami. Yang kedua, jiwa mereka harus sehat. Bagaimana supaya jiwa mereka sehat? Rumah tangga dan keuangan mereka harus sehat. Makanya tuh atasan, jangan melulu kalau ketemu staf ngomongnya kerjaan. Tanya, apa kabar? Gimana keuangan kamu? Saya sama Pastor Jojo itu ngasih waktu 2 jam per couple. Yang pertama nanya, bagaimana hubungan pernikahan? Yang kedua, bagaimana keuangan? Yang ketiga, bagaimana kerjaan? Kami bahas, kalau sampai ada yang keuangannya bermasalah, saya tutorin. Gini loh ngaturnya, coba kamu gini-gini, coba ini dipotong. Jadi Anda yang jadi atasan, perhatikanlah kesehatan karyawanmu, baik tubuh maupun jiwanya. Dia butuh istirahat, dia butuh punya waktu sama keluarga, dia butuh waktu libur. Karena gini, kesehatan, hubungan dan keuangan sangat mempengaruhi fokus dan kinerja karyawan. Gimana orang mau fokus kerja kalau mikirnya utang, sakit kepala anak sakit kepala bini marah terus, sakit kepala nih mertua marah terus. Pusing gak? Ada di sini yang berantem terus sama istrinya, terus di kantor jadi kreatif, angkat tangan. Pastikan bawahan-bawahanmu punya hubungan rumah tangga yang baik, anak-anaknya baik, dan keuangannya baik. Makanya kalau ketemu tuh jangan gini, itu target lu gimana? Udah tercapai? Jangan gitu. Tanya, apa kabar? Gimana keadaan kamu? Staf saya boleh minta waktu saya pribadi-pribadi. Bu, saya mau ketemu boleh? Boleh. Ke rumah ngobrol 2 jam, 3 jam. Makan bareng saya. Yang berikutnya, supaya rohnya sehat. Staf Anda butuh punya waktu untuk ibadah. Karena keimanan karyawan menentukan performa. Saya mau kasih kutipan. Dari Google kalau Anda search kata ini. Why is spirituality important in the workplace? Kenapa dunia spiritualitas penting di dunia kerja? Saya catat. Spiritualitas dapat membangun lingkungan kerja yang berkembang dan mengarah kepada perubahan organisasi yang positif. Dengan menerapkan spiritualitas di tempat kerja, kita dapat membantu karyawan mendapatkan rasa keterhubungan dan makna dalam pekerjaan mereka. Membawa spiritualitas ke dunia kerja sangatlah baik dampaknya. Karena manusia tuh butuh kedekatan dengan Allah. Dan ketika mereka punya hubungan dengan Sang Pencipta, mereka akan disadarkan akan makna hidup yang sesungguhnya. Mereka akan sadar bahwa pekerjaan itu harus jadi tujuan hidup mereka. Ada karya yang mereka harus hasilkan dalam pekerjaan mereka, bukan sekedar makan gaji buta. Yang berikutnya,
Dalam sebuah studi di tahun 2004, lama banget ya, menunjukkan adanya korelasi kuat antara keterlibatan di tempat kerja dan spiritualitas. Dikatakan gini, tempat kerja yang menganut spiritualitas di dunia kerja tumbuh lebih cepat, meningkatkan efisiensi, memiliki tingkat return yang lebih tinggi dibandingkan organisasi yang memiliki spiritualitas rendah. Nih, atasan-atasan, harus ada persekutuan di perusahaan Anda. Saya punya kakak yang hebat. Kualitas hidupmu ditentukan oleh kualitas dan nilai atasanmu. Koko saya sangat mengandalkan Tuhan. Dia manajer bank saat ini di Sydney, di East Garden. Kalau yang tahu Pagewood, dia pegang branch besar di mall. Setiap pagi dia akan datang 15 menit lebih awal dan dia duduk di pot di depan bank itu ada pot untuk berdoa. Karyawannya yang udah datang setelah dia akan lihat koko saya lagi berdoa di situ dan mereka berebutan duduk di kursi itu setelah koko saya berdoa. Kenapa? Biar omset mereka tinggi hari itu. Koko saya membangun sebuah budaya di branch manapun dia pergi. Kita harus berdoa sebelum bank buka. Akibatnya, kemanapun dia ditempatkan, di bank cabang manapun dia ditempatkan, banknya mencapai prestasi paling tinggi di wilayahnya. Dan tidak pernah ada cerita bank di mana dia bekerja hari ini menjadi yang 5 besar se-Australia. Belum pernah. Tapi sejak koko saya pegang, dia mengangkat peringkat bank itu. Karena dia mengandalkan Tuhan seperti Yusuf. Hidupmu akan disertai Tuhan kalau kamu mengandalkan Tuhan. Dengar. Prinsip work-life balance berikutnya bagi perusahaan atasan. Karyawan yang kreatif, pasti perusahaan produktif, katakan amin. Kalau Anda mau karyawan Anda kreatif dan produktif, Anda harus kasih mereka libur. Jangan diganggu. Lembur tapi libur. Karena begitu orang tuh keluar dari lingkup kerja, mereka pergi ke tempat yang baru, ketemu orang yang baru, merasakan suasana baru, melihat hal-hal baru. Cara pandang mereka dibuka. Mereka jadi di-refresh. Mereka jadi belajar dari orang lain. Mereka dapat inspirasi baru. Orang tuh perlu waktu tenang supaya bisa merenung dan dapat ide. Makanya kalau pergi liburan itu sangat menyenangkan. Kita dapat ide baru. Setuju katakan amin. Yang setuju sering libur katakan amin. Upayakan atasan-atasan jangan suka ganggu staf kalau lagi cuti. Saya bilang sama staf di Tangan Pengharapan, maaf pemimpinnya Pak Jojo, jadi saya cuma bisa kasih masukan. Pak Jojo yang mimpin staf kami di ICI maupun Tangan Pengharapan, tapi saya selalu bisikin mereka. Kalau cuti matiin handphone. Tadi pecat sama Pak Jojo, gak apa-apa, entah saya rayu. Saya bilang kamu butuh libur. Handphonemu titipin ke temen yang bisa gantiin kamu. Beresin semua kerjaan kamu sebelum kamu cuti. Tanya sama Pak Jojo, kerjaan apa yang harus kamu selesaikan? Selesaikan sebelum kamu cuti. Selama kamu gak ada, siapa yang kamu limpahkan? Jelas, semua tertulis, diketahui bawahan, teman selevel, dan atasan. Jadi gak ada alasan kamu diganggu selama cuti karena itu hak karyawan. Kecuali urgency, kita mati kalau kamu gak angkat baru kamu angkat. People need a break. Kerja terus tuh bikin stres. Saya makanya seneng dibayarin ke luar negeri. Tahu gak kenapa? Di sini diganggu orang terus. Kalau di luar negeri kan bisa alasan gak ada internet gitu kan. Apa? Sorry, putus. Hah? Apa? Putus. Enggak deh. Saya sih angkat terus kalau ditelepon kantor ya. Kami gak pernah libur. Parah. Libur sekali. Kanada doang. Yang terakhir. Gak apa-apa ya, telat dikit ya. Bawahan yang fokus, performa pasti bagus. Nih atasan dengar. Bawahan yang fokus, performa pasti bagus. Nah, karyawan yang fokus tuh yang kayak gimana? Karyawan yang menemukan tujuan dan arti dalam pekerjaannya. Anda harus ngobrol sama karyawanmu. Apa sih tujuan hidup dia? Apa makna hidup dia? Apa visi hidup dia? Tempatkan dia di perusahaan Anda yang sesuai dengan visinya. Ketika dia menemukan arti dan tujuan hidup dalam pekerjaannya, dia akan fokus. Dia akan berusaha bangun itu. Dan kemudian gini,
Jadikanlah tempat pekerjaan itu work-life balance buat dia. Karena karyawan yang mencintai lingkungan pekerjaan akan lebih loyal sama kita. Orang itu gak pindah kerja bukan karena gak ada tawaran gaji yang lebih besar. Tapi karena mereka mencintai tempat pekerjaannya. Dan mereka mencintai pekerjaan mereka. Saya akhiri. Survei. Mayoritas pencari kerja di Asia Tenggara dan Hong Kong menjadikan work-life balance yang baik sebagai prioritas utama dalam memilih pekerjaan. Jadi di beberapa negara Asia Tenggara termasuk Hong Kong dilakukan survei. 71% orang memilih kalau pilih kerja, pilih yang kayak gimana? Yang work-life balance. Yang kerja oke, tapi juga dikasih waktu untuk keluarga, waktu untuk olahraga, waktu untuk diri sendiri. Di Indonesia ada 43% responden yang mengatakan work-life balance menjadi prioritas utama dalam memilih pekerjaan. Menarik ya. Selebihnya 42% responden menyatakan kesempatan jenjang karir. Jadi lebih tinggi yang mencari work-life balance. Anak muda zaman sekarang udah gak mau kerja kantoran. Soalnya apa? Mereka maunya WFH. Freedom with time. Ada amin? Makanya atasan zaman sekarang udah harus berpikir. Survei ini dirilis 1 Maret 2023 yang lalu oleh SIG Boston Consulting Group dan Network. Mereka mewawancarai 97.324 responden di Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Terbukti, orang lebih prefer kerja di perusahaan yang menghargai work-life balance. Saya akhiri, ingat, setiap kepercayaan yang Tuhan kasih kita hari ini, satu hari harus kita pertanggungjawabkan. Jadilah pemimpin yang baik, pemimpin yang punya nilai yang baik, kualitas hidup yang baik. Jadilah pemimpin yang murah hati. Katakan amin. Karena Anda akan menuai kemurahan dari Tuhan. Nilai dan kualitas hidup seorang pemimpin menentukan kualitas hidup bawahannya. Jadilah atasan yang baik. Karyawan-karyawan dengar, kualitas hidupmu ditentukan oleh atasanmu. Pilih atasan yang baik. Yang mau katakan amin. Hikmat Tuhan menyertai kami dalam apa saja yang kami kerjakan. Baik posisi kami jadi atasan maupun bawahan. Biar hidup kami boleh seimbang. Punya work-life balance yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati umatmu dalam apa saja mereka kerjakan. Biar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Yang diberkati katakan, have a blessed Sunday, take care, I love you.